Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Fajri Fadila. Nomor pokok mahasiswa C1B018045. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama adalah perkembangan perbankan di Indonesia. Yang kedua, sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga, lembaga keuangan. Dan yang keempat adalah arsitektur perbankan Indonesia atau yang disebut dengan API. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan sejarah awal dulu ya, perbankan setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sebagian besar bank di Indonesia adalah berasal dari lembaga keuangan Belanda yang telah beroperasi antara 2 hingga 3 dekade. Nah, bank-bank Indonesia sendiri baru berdiri itu pada tahun 1950-an. Selanjutnya adalah perkembangan jumlah bank dan kantor bank yang ada di Indonesia. Nah, data yang saya dapat pada buku adalah tahun 2004 sampai 2009. Nah, selama periode tersebut, jumlah bank dan kantor bank termasuk bank pekreditan rakyat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Terlihat selama 6 tahun, jumlah bank mengalami pertumbuhan sebesar 92,48% atau menurun rata-rata minus 7,52% setiap tahun. Dalam tahun 2004, terdapat 133 bank, turun menjadi 123 bank tahun 2009. Selain itu, selama 6 tahun terakhir, jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan 157,456% atau meningkat rata-rata setiap tahun 57,45%, yaitu dari 7.939 kantor bank pada tahun 2004 menjadi 12.500 kantor bank pada tahun 2009. Nah, data terbaru yang saya dapat dari internet, linknya ada di sini. Jumlah bank umum konvensional dan bank umum syariah pada tahun 2014 berjumlah 119 dengan jumlah kantor 32.469 dan jumlah bank umum konvensional dan bank umum syariah pada tahun 2019 berjumlah 110. Itu berarti pada tahun 2014 sampai 2019 itu jumlah bank konvensional dan syariah berkurang sebanyak 9 bank dengan jumlah kantor 31.127, sedangkan bank pekreditan rakyat pada tahun 2014 sampai 2019 itu tidak ada mengalami berkurang atau bertambah. Nah, yang berbeda adalah jumlah kantor yang pada tahun 2014 sejumlah 443 dan 2019 meningkat menjadi 619 kantor bank. Dalam periode 2004 sampai 2009, tingkat pertumbuhan dana bank yang dihimpunkan dari masyarakat jika dilihat menurut kelompok bank dan jenis mata uang, maka tahun 2004 Bank Umum Swasta Nasional Devisi berhasil menghimpunkan dana lebih besar sebesar 357,288 miliar dan dana falas sebesar 46,242 miliar, diikuti bank pemerintah sebesar 328 miliar dan dana falas sebesar 42,403 miliar. Lanjut ke perkembangan perbankan. Dunia perbankan dihadapi pada kenyataan-kenyataan baru yang membawa pemikiran-pemikiran dan pendekatan-pendekatan baru. Kenyataan yang paling menonjol antara lain menurunnya free deposit, meningkatnya cost if doing business, dan makin kecilnya interest margin dalam hubungannya dengan inflasi, meningkatnya loan loss, makin sengitnya persaingan antara industri perbankan maupun industri keuangan lainnya, dan kesadaran nasabah makin meningkat atas adanya pilihan berbagai macam layanan yang paling tepat memenuhi keuangan yang dapat dihubunginya. Terjadi pergerakan tekanan dalam fungsi-fungsi tertentu dalam perbankan, tercermin juga dalam peranan financial management dan human resource development yang makin menentukan. Aset. Dalam beberapa dekade belakang ini ditemukan beberapa ciri perkembangan dari ketiga macam financial management di atas dalam hubungan timbal balik. Hal ini terjadi pada tahun 40-an dan tahun 50-an ketika terdapat dana dalam jumlah yang berlebihan, sehingga pada tahun perkembangan waktu itu pemikirannya terpusat hanya pada apa yang disebut aset manajemen. Kewajiban. Dalam tahun 60-an di mana penyedia dana terbatas, banyak orang mengalihkan perhatiannya pada aspek liability management. Untuk memenuhi kebutuhan dana, orang lebih banyak mengandalkan money market deposit. Neraca. Perkembangan selanjutnya pada tahun 70-an ialah ketika mulai diarahkannya pengolahan pada kedua sisi neraca bank sekaligus.
Hal ini dapat lebih mendalam dilakukan di tingkat unit yang paling kecil, yaitu akun dari customer itu sendiri. Selanjutnya, dengan banyaknya pengetahuan dari akun manajer tentang segala liku-liku dan segi-segi bisnis dari nasabah, maka akun manajer akan lebih mudah menilai resiko kredit yang terkandung dalam hubungan kreditur dan debitur. Yang kedua, sistem perbankan di Indonesia. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peran amat penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak mempunyai kelebihan dana. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposit berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang disampaikan. Yang ketiga, lembaga keuangan dan stabilitas keuangan. Lembaga keuangan adalah semua yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pengertian lain tentang keuangan adalah badan usaha yang kaya terutama terbentuk keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-keuangan. Nah, ada banyak fungsi-fungsi dari lembaga keuangan, yaitu fungsi asuransi, fungsi kepercayaan, tabungan, fungsi pinjaman, fungsi manajemen kas, fungsi investasi, fungsi perantara, fungsi kredit, dan fungsi pembayaran. Nah, pembahasan yang terakhir adalah API, Arsitektur Perbankan Indonesia. Pada awal tahun 2004, siaran Pers Bank Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia, API, di mana salah satu program API adalah mempersyaratkan modal minimum bagi bank umum, termasuk BPD. Nah, BPD itu Bank Pembangunan Daerah, menjamin 100 miliar selambat-lambatnya tahun 2011. Pada dasarnya, implementasi API di Indonesia seiring dengan implementasi arsitektur keuangan global yang diprakarsai oleh Bank for International Settlements (BIS). Krisis perbankan di Asia Tenggara yang terjadi di masa lalu ternyata tidak hanya memusingkan pemerintahan dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank dan fungsi sebagai leader of last resort, tetapi juga turun membuat pusing negara-negara pemberi pinjaman pada masa itu. Tentu perlu dipertimbangkan mengenai nasib 55 bank yang saat ini belum mencapai permodalan minimum sebesar 100 miliar. Upaya yang dilakukan bank dapat dengan beberapa cara kombinasi. Yang pertama, diharapkan adanya penambahan modal baru baik dari shareholder lama bank maupun investor baru. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan bank adalah penggabungan usaha dengan beberapa bank. Yang ketiga, dengan secondary offering di pasar modal, bank akan mampu meningkatkan permodalan. Yang keempat, penerbitan pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai komponen dalam perhitungan modal bank. Namun ada ketentuan perbankan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal perlengkapan dalam struktur permodalan bank. 6. Pilar arsitektur perbankan di Indonesia guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana diuraikan di depan, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Yang keempat, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal bank nasional. Yang kelima, mewujudkan struktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang keenam, mewujudkan perbankan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Oke teman-teman, itu adalah video singkat pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diperbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.